Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wajatul Musfira Ihsan, NIM 1914040023 dari kelas Tadris Matematika A semester 5. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai distribusi binomial dan multinomial pada mata kuliah Statistika Matematika. Untuk pengantar pada pembahasan ini, yang pertama, distribusi binomial didasarkan pada proses Bernoulli. Proses Bernoulli adalah ulangan dari percobaan satu ke yang lain dan memiliki peluang suksesnya adalah tetap. Pada proses Bernoulli, suatu percobaan sering terdiri dari beberapa usaha yang berulang, di mana tiap usaha mempunyai dua kemungkinan, sukses atau gagal. Contohnya pada pengujian suatu produk untuk menentukan berapa jumlah yang cacat dari N, pengujian atau usaha. Pada tiap pengujian ditentukan bahwa suatu produk cacat atau tidak cacat. Setiap pengujian bersifat independen atau tidak bergantung pada pengujian sebelumnya. Lalu, apa syarat proses Bernoulli itu? Untuk syarat proses Bernoulli ini, yang pertama, proses percobaan terdiri atas N usaha yang berulang. Yang kedua, proses Bernoulli adalah ulangan dari percobaan satu ke yang lain dan memiliki peluang suksesnya adalah tetap. Untuk syarat yang ketiga, peluang sukses dinyatakan dengan P, tidak berubah dari usaha yang satu ke yang berikutnya. Untuk syarat keempat, tiap usaha bebas dengan usaha lainnya. Nah, lanjut kita masuk ke contoh soalnya. Ini adalah contoh proses Bernoulli. Misalkan suatu kelompok usaha Bernoulli yang berupa pengambilan 3 barang secara acak dari suatu hasil pabrik, diperiksa dan kemudian yang cacat dipisahkan dari yang tidak cacat. Bahan yang cacat akan disebut sukses. Banyaknya sukses merupakan suatu peubah acak X dengan nilai yang mungkin dari X adalah 0, 1, 2, dan 3. Kedelapan hasil yang mungkin, di mana kita misalkan C adalah cacat dan T adalah tak cacat, seperti pada tabel berikut ini. Untuk hasilnya TTT di mana X-nya adalah 0, TCT 1, TTC 1, CTT 1, sampai CCC adalah 3. Nah, karena bahan tersebut dipilih secara bebas dari proses yang dianggap mempunyai peluang 25% barang yang cacat, maka dapat kita ambil PTCT-nya sama dengan PT, PC, dan PT-nya sama dengan 3/4 dikali 1/4 dikali 3/4 sama dengan 9/64. Di mana hasil 3/4 ini kita dapatkan dari 25% barang yang cacat ini sama dengan 25%. 25% itu sama dengan 25/100. Berarti peluang barang cacat ini sama dengan 1/4 kalau kita sederhanakan 25% tersebut. Nah, dapat PT ini kita kurang 1 dikurang 1/4 maka akan didapatkan 3/4. Nah, jika dikalikan maka hasilnya sama dengan 9/64. Untuk distribusi peluang X secara lengkapnya adalah di mana untuk X sama dengan 0-nya 27/64. Nah, 27/64 ini kita dapatkan dari TTT ini, di mana untuk peluang T-nya ini tadi kan 3/4, jadi 3/4 dikali 3/4 dikali 3/4 maka akan didapatkan 27/64. Begitu juga dengan X yang satunya ini, nanti akan didapatkan juga 27/64, begitu seterusnya sampai dengan X-nya 3 didapatkan efeknya 1/64. Selanjutnya, jumlah X yang sukses dari N percobaan Bernoulli disebut dengan peubah acak binomial. Distribusi peluang dari peubah acak diskrit ini disebut dengan distribusi binomial dan nilainya akan dinotasikan dengan B, X, N, P. Misalkan,
untuk P X sama dengan 2-nya, di mana F2 sama dengan B 2, 3, 1/4 sama dengan 9/64. Berarti yang kita cari sekarang adalah PX2-nya, yaitu 9/64 ini, yang hasilnya 9/64. Dan 2 ini kita dapatkan dari sini. 3 ini berasal dari berupa pengambilan 3 barang secara acak dari suatu hasil pabrik. Dan sedangkan 1/4 ini adalah peluang 25% barang yang cacat, maka akan didapatkan 9/64 untuk PX sama dengan 2. Selanjutnya, kita masuk ke definisi distribusi binomial. Suatu usaha bernauli dapat menghasilkan sukses dengan peluang P dan gagal dengan peluang Q sama dengan 1 dikurang P. Maka distribusi peluang dari perubahan acak binomial X, yaitu jumlah sukses dari N usaha bebas adalah B, X, N, P sama dengan N kombinasi X, seterusnya P pangkat X, Q pangkat N dikurang 1. Untuk X sama dengan 0 sampai N. Selanjutnya, perhatikan bahwa bila N sama dengan 3 dan P sama dengan 1/4, distribusi peluang X, yaitu banyaknya yang cacat, dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini kita misalkan ini adalah X-nya dan 3 ini adalah N, P-nya 1/4, maka kita dapatkan 3 kombinasi X, di mana sini P-nya 1/4 dan ini Q-nya 3/4. Q ini kita dapatkan dari 1 dikurang 1/4 ini, di mana untuk X-nya sama dengan 0,1, 2,3. Nah, ini merupakan suatu cara penyajian yang lain dari tabel yang sudah dibahas sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh 2. Suatu suku cadang dapat menahan uji goncangan tertentu dengan peluang 3/4. Hitunglah peluang bahwa tepat 2 dari 4 suku cadang yang diuji tidak akan rusak. Nah, kita jawab, kita misalkan tiap pengujian bebas, jadi pengujian yang satu tidak mempengaruhi atau dipengaruhi yang berikutnya. Jadi, P-nya sama dengan 3/4 untuk tiap keempat pengujian, sehingga kita dapatkan B 2,4,3/4 ini, di mana tepat 2 dan 4 ini adalah 4 suku cadangnya. Untuk Q-nya itu 3/4. Nah, maka 4 kombinasi 2, 3/4 ini adalah peluangnya, kita pangkatkan 2. Seterusnya, untuk 1/4 ini, Q-nya ini kita dapatkan dari 1 dikurang 3/4, maka 1/4 pangkat 4 dikurang 2. Ini kita cari menggunakan rumus yang sudah dijelaskan tadi. Nah, maka akan kita dapatkan hasilnya 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 pangkat 2 per 4 pangkat 4, maka akan didapatkan hasilnya 27/128. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh 3. Nah, pada contoh 3 ini, peluang untuk sembuh seseorang penderita penyakit darah yang jarang adalah 0,4. Bila diketahui ada 15 orang yang telah mengidap penyakit tersebut, berapakah peluang 1 paling sedikit 10 akan sembuh? 2 antara 3 sampai 8 yang sembuh, 3 tepat 5 yang sembuh. Maka kita jawab untuk penjelasannya, untuk bila diketahui ada 15 orang yang telah mengidap penyakit tersebut, berapakah peluang 1 paling sedikit dari 10 akan sembuh? Berarti 1 paling sedikit 10 akan sembuh ini kita buat dengan PX besar sama 10. Maka untuk rumusnya kita dapatkan 1 dikurang PX kecil dari 10. Nah, 1 dikurang sigma dari X sama dengan 0 sampai 9, B, X-nya XX, terus N-nya 15, lalu peluangnya 0,4. Maka kita dapatkan 1 dikurang 0,9662.
0,9662 ini kita dapat dari tabel binomial. Mungkin tabelnya seperti ini. Ini adalah tabel binomial, di mana tadi N-nya adalah 15, peluangnya adalah 0,4. Dan untuk PX-nya adalah kecil dari 10, maka yang kecil dari 10 adalah 0,9662 ini. Maka didapatkan 1 dikurang 0,9662 adalah 0,0338. Untuk yang B-nya, 2 antara 3 sampai 8 yang sembuh, berarti X besar sama 3 dan X kecil sama 8. Nah, untuk sigma X sama dengan 3 sampai 8, B, X 15, 0,4. Nah, maka untuk mendapatkan hasilnya, X dari sigma dari X sama dengan 0 sampai 8 ini, B-nya X 15, 0,4 sampai sigma X sama dengan 0 sampai 2, B, X 15,2 ini, maka ininya dikurang. Nah, untuk dari sigma X sama dengan 0,8 pada tabel binomialnya, maka akan didapatkan 0,9050 dikurang sigma X sama dengan 0 sampai 2, B-nya X 15, 0,4, maka akan didapatkan pada tabel binomial 0,0271. Mungkin bisa kita lihat pada tabelnya, untuk X sama dengan 0 sampai 8 ini, dengan N-nya 15 dan peluangnya 0,4. Berarti 8 dengan peluang 0,4, berarti didapatkan 0,9050. Dan juga untuk kecil dari 3 tadi, maka akan didapatkan 0,0271. Diperoleh hasilnya 0,8779. Selanjutnya untuk PX sama dengan 3 ini, B, X-nya 5, N-nya 15, dan peluangnya 0,4, maka untuk sigma X sama dengan 0 sampai 5 dengan B-nya ini, dikurang dengan sigma dari 0 sampai 4, B-nya ini, maka akan didapatkan pada tabel binomial untuk sigma X sama dengan 0 sampai 5 dengan N 15 dan peluang 0,4 ini akan dapatkan 0,4032, dan untuk sigma X sama dengan 0 sampai 4 untuk N-nya 15 dan peluangnya 0,4, maka akan didapatkan pada tabel binomial 0,2173. Nah, 0,4032 dikurang 0,2173, maka hasilnya 0,1859. Untuk teorema 4.2 ini, distribusi binomial B, X, N, P mempunyai rataan dan variasi mu sama dengan NP dan pangkat 2 sama dengan NPQ. Nah, contohnya, hitung rataan dan variasi perbacak binomial di contoh sebelumnya dan gunakan teorema Chebyshev untuk menafsirkan mu plus minus sigma kuadrat. Nah, jawab. Karena contoh sebelumnya mengenai percobaan binomial dengan N sama dengan 15 dan P-nya sama dengan 0,4, maka menurut teorema 4.2 ini diperoleh mu-nya sama dengan 15 dikali 0,4. Berarti N-nya 15, P-nya 0,4. Maka 15 dikali 0,4 sama dengan 6. Dan untuk variansinya ini, N dikali P dikali Q, berarti N-nya 15, P-nya 0,4, dan Q-nya itu kita dapatkan 1 dikurang 0,4, berarti 0,6. 15 dikali 0,4 dikali 0,6 sama dengan 3,6. Dengan mengambil akar 3,6, untuk mencari variannya ini, kita akarkan 3,6 ini, maka diperoleh 1,897. Jadi, selang yang dinyatakan ialah 6 plus minus
dikali 2 dikali 1,897 atau dari 6 plus minus 2 dikali 1,897 ini akan didapatkan 2,206 sampai 9,794. Menurut teorema Chebyshev, dari 15 penderita penyakit darah tadi, peluangnya paling sedikit 3/4 bahwa banyaknya yang sembuh berada antara 2,206 dan 9,794 atau karena datanya diskrit antara 3 dan 9. 3 dan 9 itu termasuk. Nah, selanjutnya kita masuk ke percobaan multinomial. Distribusi binomial dapat diperluas menjadi multinomial. Distribusi multinomial didasarkan pada eksperimen multinomial. Eksperimen dapat dikembangkan menjadi multinomial bila tiap usaha menghasilkan lebih dari 2 hasil, jadi tidak hanya sukses atau gagal. Nah, selanjutnya, misalkan pengambilan kartu dengan pengembalian adalah percobaan multinomial, bila yang menjadi perhatian keempat jenis kartu. Dari rumus binomial dapat dikembangkan menjadi n kombinasi x1, x2 sampai xk sama dengan n faktorial sampai x1 faktorial dikali x2 faktorial sampai xk faktorial. Distribusi multinomial ini, bila suatu usaha tertentu dapat menghasilkan K macam hasil E1, E2 sampai dengan EK dengan peluang P1, P2 sampai dengan PK, maka distribusi peluang pembacak X1, X2 sampai XK yang menyatakan banyak terjadinya E1, E2 sampai XK dalam N usaha bebas ialah F, X1, X2 sampai XK untuk P1, P2 sampai PK, N sama dengan N kombinasi X1, X2, XK dikali P1 pangkat X1, P2 pangkat X2 sampai dengan PK pangkat XK. Dengan sigma I sama dengan 1 sampai K, XI-nya sama dengan N. Dan sigma I sama dengan 1 sampai K, PI-nya sama dengan 1. Selanjutnya kita masuk ke contoh 4. Bila 2 dadu dilantunkan 6 kali, berapakah peluang mendapatkan jumlah 7 atau 11 muncul 2 kali sepasang bilangan yang sama 1 kali, dan kombinasi lainnya 3 kali. Misalkan kejadian berikut menyatakan E1 itu misalnya menyatakan jumlah 7 atau 11 muncul. E2 menyatakan pasangan bilangan yang sama muncul. Sedangkan E3 baik pasangan yang sama maupun jumlah 7 atau 11 tidak muncul. Peluang masing-masing kejadian di atas ialah P1-nya sama dengan 2/9, P2-nya sama dengan 1/6, P3-nya sama dengan 11/18. Nilai ini tidak berubah selama ke-6 usaha dilakukan. Dengan menggunakan distribusi multinomial dengan X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, X3-nya sama dengan 3, maka diperoleh peluang yang ditanyakan, di mana F213, 2/9, 1/6, 11/18, N-nya 6, maka 6 kombinasi 2, 1, 3 ini untuk P1-nya 2/9 kita pangkatkan 2, selanjutnya 1/6 pangkat 1, seterusnya 11/18 dipangkatkan 3. Maka akan didapatkan hasilnya 6 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 pangkat 2/9 pangkat 2 dikali 1/6 dikali 11 pangkat 3 per 18 pangkat 3 sama dengan 0,1127. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh selanjutnya. Berdasarkan laporan sebuah penelitian tahun 1995, di antara produk mikroprosesor Pentium generasi pertama, diketahui terdapat cacat yang mengakibatkan kesalahan dalam operasi aritmetika.
Setiap mikroprosesor dapat dikategorikan sebagai baik, rusak, dan cacat, atau dapat digunakan dengan kemungkinan muncul kesalahan operasi aritmetika. Diketahui bahwa 70% mikroprosesor dikategorikan baik, 25% cacat, dan 5% rusak. Jika sebuah sampel random berukuran 20 diambil, berapa probabilitas ditemukan 15 mikroprosesor baik, 3 cacat, dan 2 rusak? Baik, berarti di sini P-nya itu untuk 15 ini adalah probabilitas ditemukan 15 mikroprosesor baik. Untuk 3-nya cacat dan 2-nya rusak, maka kombinasi dari 20 kombinasi 15, 3, 2, maka 20 faktorial per 15 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Untuk 7 pangkat 15, 25 pangkat 3, 0,5 pangkat 2 ini didapatkan dari sini. P-nya ini didapatkan dari 70%, 25% yang disederhanakan. Maka didapatkan hasilnya 0,0288. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai materi distribusi binomial dan multinomial. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.